Ada satu hal yang jarang banget cowok akui, tapi diam-diam mereka rasakan setiap malam. Rasa kosong itu. Rasa kayak ada yang salah, tapi lo nggak tahu apa. Lo ngeliatin HP berharap ada pesan masuk dari seseorang yang bahkan nggak peduli sama lo. Lo lihat hidup orang lain kayak semuanya gampang, sementara hidup lo kayak jalan di lumpur. Dan kalau lo jujur sama diri lo tahu ini. Lo bukan kurang tampan, lo bukan kurang lucu, lo bukan kurang layak dicintai. Lo cuma terus ngulang kesalahan yang sama, tanpa pernah sadar itu yang ngerusak lo. Makanya, gue bikin video ini. Bukan buat ngejudge lo, bukan buat merendahkan lo, tapi karena gue tahu rasanya jadi lo. Dan gue tahu gimana rasanya capek selalu merasa nggak cukup. Jadi sebelum lo nonton lebih jauh, tarik napas. Tenang, karena apa yang bakal gue kasih tahu hari ini bisa jadi titik balik hidup lo. Dan kalau lo benar-benar dengerin, ini bisa jadi terakhir kalinya lo ngerasa kecil di hadapan perempuan. Pertama, lo bahkan gak tahu apa yang sebenarnya lo cari. Semua cowok bilang pengen cewek yang bagus, tapi coba tanya definisinya. Langsung diam. Oh, yang fun, smart, seksi. Gue bakal tahu kalau udah ketemu. Enggak bro, lo gak bakal tahu. Lo baru tahu ketika dia ninggalin lo di RIT, atau ketika udah 3 bulan jalan dan lo rebahan di sebelah dia sambil mikir, gimana caranya gue bisa nyasar ke situasi ini lagi. Kalau lo nggak tahu apa yang lo cari, lo bakal nerima apapun yang datang. Bukan yang tepat, tapi yang tersedia. Dan cowok yang siap menerima apapun yang tersedia adalah cowok yang paling sering gagal sama cewek. Cewek pengen cowok yang tahu persis apa yang dia mau. Cowok needy dan desperate adalah cowok yang paling sering gagal. Kebanyakan cowok skip langkah ini. Lo butuh daftar. Bukan daftar yang isinya cantik, lucu, asik, tapi daftar nyata. Siapa dia? Apa yang dia percaya? Gimana dia memperlakukan lo di hari terburuk lo? Apa yang bikin jiwa lo nyala? Tubuh lo, pikiran lo, hati lo? Tulis. Sekarang. Karena kalau lo nggak mendefinisikan wanita yang bagus, otak lo nggak punya arah. Lo bakal terus ngejar chemistry dibanding kompatibilitas. Dan lo bakal terus settle. Dan settle itu slow motion self-sabotage. She's good enough. Bukan. Dia cuma familiar. It's fine. Bukan. Lo cuma belum cukup tersakiti. Lo bukan jatuh cinta. Lo cuma takut sendirian. Tapi begitu lo pasang standar, semuanya berubah. Lo berhenti ngejar cewek yang gak cocok, lo berhenti minta remah-remah perhatian, lo mulai bertingkah kayak cowok yang punya standar. Dan energi itu narik cewek yang beda. Cewek yang match sama lo. Yang bener-bener lihat lo. Tapi lo gak bakal narik dia sampai lo mendefinisikan dia dulu. Kebanyakan cowok gak ngelakuin ini. Mereka masih operasi dari luka lama. Masih kaget dari penolakan sebelumnya. Masih takut kalah lagi. Itu bukan dating. Itu manajemen trauma. Kalau lo mau sesuatu yang real, lo harus spesifik. Kejam kalau perlu. Biar itu jadi filter, kompas, blueprint. Dan setelah itu, bangun diri lo jadi pria yang layak dapet cewek seperti itu. Karena begitu lo ketemu dia, versi asli dia, itu nggak bakal kerasa kayak keberuntungan. Itu bakal kerasa kayak, akhirnya gue sampet. Tanya diri lo, apa yang gue butuhkan dari wanita? Bukan yang seharusnya gue mau, tapi yang sebenarnya gue idamkan. Dan satu catatan penting, punya ekspektasi tinggi itu wajib. Cowok harus punya harga diri tinggi. Ekspektasi lo harus tinggi. Karena kalau ekspektasi lo tinggi, lo nggak bakal ngizinin orang nginjak lo. Lo nggak bakal ngejar perhatian mereka. Mereka yang ngejar perhatian lo. Dan jangan pernah masukin cewek ke hidup lo kalau dia nggak nyampe ekspektasi lo. Lo harus bikin dia selalu stay sharp. Dan setiap kali dia berperilaku buruk, hukum. Tanpa kecuali. Bikin dia kerja buat mencapai standar lo. Selama lo bikin dia terus waspada, daya tariknya nggak bakal mati. Kedua, buang waktu, energi, dan sumber daya ke cewek dan aktivitas yang nggak pantas lo investasikan. Dengerin ini pelan-pelan. Lo nggak bakal dapat hidup yang lebih baik kalau lo tetap setia sama hal-hal yang selama ini nahan lo. Kalau lo masih ngejar cewek kualitas rendah, masih ketagihan distraksi, masih ngisi waktu lo dengan hal-hal yang nguras energi, jangan kaget kalau hidup lo gitu-gitu aja.
Lo nggak bisa naik level kalau lo masih nempel sama diri lo yang dulu. Fokus itu mata uang. Tempat lo naruh fokus, itu yang menentukan hasil hidup lo. Lo bilang mau cewek yang respect, yang ngangkat lo, yang ngelihat nilai lo. Tapi kebiasaan lo bilang sebaliknya. Kalau malam-malam lo masih sibuk ngejar cewek-cewek yang cuma ngasih pusing dan drama, lo ngasih sinyal jelas. Lo belum siap untuk yang nyata. Dan jujur aja, cewek berkualitas nggak mau berurusan sama cowok yang masih kacau karena pilihan buruknya sendiri. Audit hidup lo. Cewek yang lo obrolin, teman yang lo simpen, kebiasaan yang lo bela, tempat yang lo datengin. Semua itu narik lo maju atau nahan lo di tempat. Cowok yang punya standar ngefilter semuanya dengan satu pertanyaan brutal. Apakah ini nambah nilai ke hidup gue? Kalau enggak, buang. Ketika lo mulai hidup kayak investor, bukan peminta-minta, hidup lo berubah. Lingkaran lo mengecil, pikiran lo jernih, dan cewek yang dulu ngabain lo, kini mulai lihat lo. Tapi semuanya mulai dari lo dulu. Lo yang harus evolve, sisanya bakal nyusul. Ketiga, jadi nice guy yang gak bisa bilang tidak. Kalau lo tipe cowok yang ngorbanin semuanya buat nyenengin cewek, ngasih semuanya di awal, takut konflik kayak takut nyakit, dan percaya baik itu cukup buat menang, lo bukan baik. Lo lemah. Dan cewek bisa nyium itu. Lo bukan nunjukin kebaikan, lo nunjukin ketakutan. Takut ditolak, takut di nggak sukai, takut dianggap kurang. Cewek baik nggak mau lelaki penurut. Mereka mau pria dengan standar, dengan tulang punggung, yang nggak ngasih kekuasaan cuma buat dapet validasi. Jadi pria baik berarti bisa berdiri di tanah lo sendiri, tahu kapan harus bilang enggak, tanpa gemetar, tanpa minta maaf. Lo bukan hewan peliharaan emosinya. Lo bukan di sini buat bikin dia nyaman terus-terusan. Lo di sini untuk memimpin, ngelindungin, dan kadang menantang. Kadang lo harus bilang hal yang nggak dia mau dengar, karena itu yang dia butuh. Kowa sejati tahu gimana bikin tension yang sehat, dan itu yang bikin cewek punya desire. Cewek bakal ngetes batas, itu bagian dari game. Kalau lo nggak tegas sama batas lo, respect-nya hilang, dan daya tariknya mati. Kowa yang nggak bisa bilang nggak berakhir di friend zone, dipermainkan, atau diabaikan. Operate dari power bukan approval. Bilang tidak, tegas, jangan jelasin, jaga frame lo, jaga edge lo. Karena cowok yang bisa pergi, nggak pernah harus pergi. Dan begitu lo berhenti jadi people pleaser, semuanya berubah. Lo nggak cuma narik lebih banyak cewek, tapi cewek yang jauh lebih berkualitas, yang tertarik sama kekuatan lo, bukan kepatuhan lo. Lo nggak perlu jadi brengsek, tapi lo jelas nggak boleh jadi keset. Keempat, gagal memimpin diri sendiri, tapi berharap dia mau ikut. Kalau lo nggak bisa mimpin hidup lo sendiri, lo nggak punya hak buat mimpin cewek. Lo pikir dia nggak notice? Salah besar. Cewek berkualitas punya radar untuk leadership. Itu biologis, primal, non-negotiable. Dia nggak cuma mau cowok yang ngomong hal yang tepat. Dia mau cowok yang bergerak kayak dia pemilik takdirnya. Ini tempat cowok paling sering gagal. Mereka mau ceweknya, mau respect-nya, mau kekagumannya, tapi nggak mau tanggung jawab yang ngebentuk itu semua. Mereka ngambang, menunggu, reaktif, bergerak kalau terpaksa. Lalu kaget ketika cewek kehilangan minat. Leadership maskulin bukan mulai dari memimpin dia, tapi memimpin diri sendiri. Setiap hari, tanpa alasan, tanpa libur. Berhenti nyalahin, berhenti nunda, berhenti hidup kayak penumpang. Pria sejati mengangkat dirinya sendiri. Dia nggak nunggu izin, dia nggak cari tanda, dia nggak polling temen. Dia lihat apa yang perlu dilakukan, dan dia bergerak dengan niat jelas final. Dan ketika lo lakukan itu, dia notice. Bukan karena lo bilang, tapi karena dia merasa, di nada suara lo, bahasa tubuh lo, keputusan lo. Ketika lo punya visi, standar, arah, cewek bisa akhirnya menaruh kepercayaan. Dia bisa rileks, dia bisa feminin, karena lo udah maskulin. Kalau lo nggak mimpin diri lo sendiri, dia yang harus ngisi kekosongan itu. Ngasih tahu, ngingetin, negur, dorong. Dia jadi mesin, lo jadi beban. Dan begitu peran itu kebalik, tinggal nunggu waktu sampai dia mati rasa. Apa solusinya? Ambil keputusan cepat dan tegas. Bergerak tanpa diminta. Tahu kebutuhan lo dan penuhi tanpa nunggu lampu hijau. Mulai dari hal kecil. Waktu, tubuh, uang, kebiasaan. Bangun momentum. Akumulasi kemenangan. Lo nggak harus kuat atau kaya lebih dulu. Yang harus lo lakukan cuma ini. Ambil tanggung jawab. Cowok sering salah paham.
Mereka kira punya badan bagus otomatis bikin cewek tertarik. Enggak. Yang bikin bukan badannya, tapi disiplin yang bikin badan itu ada. Kalau cewek tahu lo latihan rutin, itu aja udah bikin ketertarikan naik. Bahkan kalau badan lo belum sempurna. Dan itu berlaku di bidang apapun. Kalau dia lihat lo kerja keras, bahkan proyek lo belum sukses, itu oke. Yang penting lo gerak. Begitu lo mimpin diri lo nggak perlu ngejar cewek. Mereka yang bakal datang. Mereka yang bakal ngerasain energi lo. Dan ketika cewek yang tepat datang, dia cuma mau satu hal. Deketin api itu. Leadership maskulin nggak beli loyalitas. Itu beli devosi. Tapi, lo harus mulai duluan. Lead or be led. Nggak ada tengah-tengah. Kesalahan kelima. Nggak punya kebajikan dan kode etik yang nggak bisa dilanggar. Kalau lo cari satu sifat yang bikin cewek jatuh cinta dan bertahan, itu bukan tampang, bukan status, bukan duit. Lo udah punya itu dari dulu. Namanya karakter. Ini bagian yang cowok paling sering abaikan. Dan bagian yang cewek paling sering tes. Yang dia mau tahu cuma satu. Apakah lo beneran jadi cowok yang lo bilang? Dia selalu menamati. Bukan cuma kata-kata lo, tapi bagaimana lo bergerak. Apakah tindakan lo cocok dengan ucapan lo? Apakah pengalaman bersamanya bisa dia percaya atau cuma acting? Dia mau ngasih kontrol. Tapi dia harus tahu pondasi lo nggak retak. Setiap wanita nyari satu cowok yang bisa dia percaya sepenuhnya. Bukan sebagian, bukan kadang-kadang, sepenuhnya. Dan apakah dia nemu itu di lo atau enggak, tergantung karakter lo. Apa itu karakter? Itu kebiasaan pikiran lo, pilihan sehari-hari, cara lo memperlakukan orang, cara lo nanganin tekanan, kode tak terlihat yang lo patuhi. Kalau lo mau cewek berkualitas tinggi, lo harus jadi cowok berkualitas juga. Zaman Romawi, kalau lo mau dihormati, lo harus hidup dengan 4 kebajikan. Keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Aristoteles pun bilang hal yang sama. Kalau lo nggak hidup dengan kebajikan, lo nggak hidup kayak laki-laki. Gue tahu video ini beda dari biasanya, tapi gue bikin ini buat ngingetin lo sesuatu yang penting. Kadang, lo harus mundur sedikit untuk lihat gambaran besar. Dan itu berarti, untuk hidup baik dan sukses, lo harus fokus dulu ke diri lo dan bener-bener ngerti siapa lo.